Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini, soal apa yang dilakukan orang ini yang emang bener-bener serem banget sih. Karena ini orang sampai menjadikan istrinya jadi soto loh. Ini beneran jadi soto, yang bahkan sotonya pun sampai dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Yuk kita bahas. Banget si Tumorang yang lahir dan tumbuh besar di desa Ambarita, yang mana ini desa yang berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Di sana dia tinggal dengan orang tua dan juga ketiga adik-adiknya. Nah tapi sejak Banget ini kecil, orang tuanya udah kesulitan ngurus dia karena Banget ini emang anak yang beringas, nakal, liar, pastinya nggak bisa diatur, yang ngebuat dia nggak pernah akur dengan bapaknya sendiri bahkan sampai dia gede. Bahkan karena ini neneknya yang saat itu udah menetap di Jakarta sampai menyarankan Banget ini untuk ikut neneknya ke Jakarta karena di rumah dia selalu berantem dengan bapaknya sendiri. Yang akhirnya di tahun itu, tepatnya di tahun 1996 saat dia masih berusia 19 tahun, Banget pun akhirnya ikut neneknya tinggal di Jakarta. Yang mana neneknya berharap semoga Banget ini bisa sukses di Jakarta dan bisa membantu perekonomian keluarganya di Samosir, karena saat itu perekonomian keluarganya emang tergolong sulit. Di Jakarta awalnya Banget ini tinggal di rumah neneknya yang ada di wilayah Otista yang ada di Jakarta Timur. Karena Banget ini berangkat ke Jakarta tanpa bekal skill dan pendidikan yang memadai, jadi awal-awalnya ya dia sulit dapat kerja, yang mana kesehariannya di rumah ya cuman nganggur aja. Tapi untungnya saat itu Banget ini bisa nyetir. Nah jadinya setelah berbulan-bulan dia nganggur, akhirnya dia pun melamar untuk jadi supir kemanapun yang nerima jasa supir. Yang akhirnya dia pun diterima kerja untuk jadi supir Kopaja di wilayah Blok M Jakarta Selatan. Dia pun ngekos tinggal sendirian di wilayah Blok M. Semenjak ini kesehariannya selalu dihabiskan di wilayah terminal dan dia pun di situ ketemu teman-teman yang suka main perempuan. Yang akhirnya Banget pun ketagihan tuh ikut-ikutan main perempuan, yang emang uangnya pun selalu habis untuk hal-hal begituan. Terus beberapa tahun kemudian yang udah di tahun 2000, Banget pun akhirnya kenal dengan seorang wanita yang benar-benar dia suka, yang bernama Rohini, yang dia kenal di terminal Kampung Rambutan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Nah karena saat itu Rohini emang selalu naik angkot dari terminal untuk dia ini pergi kerja, jadi ketemunya di situ. Setelah kenal mereka pun pacaran. Terus baru beberapa bulan mereka pacaran ya, yang masih di tahun itu juga Banget pun langsung membuktikan keseriusannya dengan membawa Rohini ini ke Samosir dan menikahi Rohini di sana. Setelah nikah mereka pun balik ke Jakarta lagi dan tinggal di rumah kontrakan yang ada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Yang mana saat itu Banget pun masih kerja sebagai supir Kopaja, sedangkan Rohini pun masih disibukkan kerja di tempat kerjanya yang ada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Awalnya rumah tangga mereka nggak ada masalah apapun, semuanya normal. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, disinilah Rohini pun baru tahu kayak gimana sikap Banget yang sebenarnya. Yang ternyata disinilah Rohini baru tahu kalau Banget ini ternyata suka main perempuan, suka mabuk-mabukan, yang bahkan mulai sering main tangan karena sikapnya yang ternyata temperamen banget nih sama Rohini. Dan sikap temperamennya bukan cuma dirasakan istrinya, tapi tetangga dan lingkungan tempat tinggalnya juga mulai risih dengan sikap semena-mena Banget ini, yang suka buat onar karena sering ribut bahkan berantem dengan tetangga-tetangganya. Yang akhirnya setelah beberapa tahun dia tinggal di rumah kontrakannya ini, tepatnya di tahun 2005, dia pun akhirnya diusir Pak RT-nya untuk minggat dari kontrakannya karena nggak ada yang kuat tetanggaan dengan Banget ini. Karena ini mereka pun terpaksa pindah dan ngontrak lagi di rumah lain yang masih berada di wilayah Ciracas. Dan semenjak ini juga karena hubungan yang udah nggak harmonis lagi dengan Rohini, Banget pun selingkuh dengan wanita lain yang bernama Darna Sri Astuti yang saat itu kerja di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Karena Darna yang nggak tahu latar belakang si Banget ini yang sebenarnya udah beristri, yang bahkan saat itu dia udah punya 2 anak dari istrinya. Jadi Darna pun terima-terima aja dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan serius. Dan semenjak ini juga Banget udah mulai jarang pulang ke rumah istrinya. Terus tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, karena Darna yang udah bener-bener serius sama Banget, akhirnya dia pun ngajak Banget ini ke kampung halamannya di Jambi untuk dikenalin ke keluarganya di sana yang sebagai calon suaminya. Dan saat itu seluruh keluarganya di sana pun sangat mendukung, bahkan mereka sampai mengusulkan untuk cepet-cepet menikah. Setelah itu mereka balik ke Jakarta lagi, yang mana di sini Banget ini lebih sering tinggal di rumah kontrakannya Darna, sedangkan Rohini yang sebagai istri sahnya itu udah bener-bener nggak dia anggap lagi, yang bahkan udah nggak dia nafkahin lagi. Yang saat itu Rohini terpaksa banting tulang sendirian untuk menghidupi kedua anak-anaknya. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, Banget pun akhirnya menceraikan Rohini dan langsung menikahi Darna di kampung halamannya Darna ini yang ada di Jambi. Setelah selesai pesta pernikahannya di Jambi, mereka pun balik ke Jakarta. Dan semenjak
Semenjak ini banget pun berhenti jadi supir Kopaja dan mulai jual soto di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Yang mana di situ mereka nyewa satu kios kecil yang ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Jadi mereka pun tinggalnya ya di situ sekaligus jual soto pun di situ. Baru buka usaha soto kecil-kecilan, dagangannya pun langsung rame karena banget emang punya banyak kenalan dan teman di sekitaran terminal Kampung Rambutan itu. Tapi kebanyakan teman-temannya yang sebagai pelanggannya sebenarnya bukan beli soto, tapi beli tua. Karena di situ banget juga sebenarnya jual tua secara diam-diam. Dan karena tua kini dagangannya pun jadi selalu rame dan laku, dan banget pun mulai nyimpen banyak uang. Yang mana karena inilah pikiran kotornya untuk nyari perempuan lain pun mulai muncul lagi. Yang mana saat itu banget ini mulai sering ngegodain tukang jamu keliling yang biasa jualan di kawasan terminal itu yang bernama Tini. Dari sinilah dia pun akhirnya kenal dan dekat sama Tini, yang bahkan mulai secara diam-diam selingkuh sama Tini. Yang bahkan dia sampai sering nyuruh Tini datang ke dagangan sotonya, yang padahal Darna pun ada di situ juga karena soto itu emang sekaligus tempat tinggal mereka. Tapi awalnya Darna nggak tahu nih soal perselingkuhan mereka, sedangkan Tini tahu kalau Darna ini istrinya banget, tapi tetap digas nih sama Tini ini. Yang padahal Tini juga sebenarnya udah punya suami dan anak di kampung halamannya tuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Terus semenjak ini juga banget pun sampai nyuruh Tini untuk jualan jamu di warung sotonya aja, supaya Tini ini bisa selalu ada di situ tanpa dicurigain istrinya. Nah tapi karena istrinya yang tetap nggak ngeh dengan perselingkuhan mereka, sampai mereka pun terang-terangan bermesraan di warung sotonya. Yang akhirnya Darna pun tahu dengan perselingkuhan mereka, yang emang ngebuat Darna ini marah banget. Tapi karena sikap banget yang keras dan temperamen, nggak segan-segan dia pun langsung mukulin Darna, yang emang ngebuat Darna pun langsung ketakutan dan nggak berkutik. Yang bahkan lama kelamaan justru banget dan Tini nganggap Darna yang sebagai pengganggu di hubungan mereka. Yang mana disinilah banget mulai berpikir gimana caranya untuk bisa menyingkirkan Darna untuk dia bisa lebih leluasa berduaan sama Tini di warung sotonya. Yang mana disinilah mereka pun mulai merencanakan akan menghabisi Darna. Di tanggal 1 Maret di tahun 2013 di malam harinya ya, setelah banget ini nutup warung sotonya, dia pun ngajak Tini untuk ngebantuin dia untuk ngabisin Darna yang emang udah dia rencanakan. Setelah itu banget ini baik-baikin Darna untuk diajak minum tua sampai mabuk. Setelah itu dia pun ngajak Darna untuk mereka bercocok tanam. Nah pas mereka sedang begituan dan saat Darna sedang lengah, dia pun langsung mukulin Darna sampai beberapa kali yang emang sampai ngebuat Darna nggak bisa bangun. Setelah itu Darna pun dia seret ke kamar mandi untuk dia siram dan dia pukulin tanpa henti menggunakan tongkat kayu. Setelah Darna benar-benar lemas karena nggak berdaya, barulah dia minta bantuan Tini untuk mereka menggotong Darna ke tempat tidur. Nah di situ mereka pun ngikat kaki dan tangannya yang emang ngebuat Darna nggak bisa bergerak dalam keadaan posisi yang terlentang. Setelah itu banget pun memasukkan gumpalan tangannya kayak gini ke lubang pipisnya Darna. Nggak cukup cuman itu aja, dia pun memaksa botol minuman mineral 600 mg yang juga dimasukkan ke anunya secara paksa sampai Darna pun menjerit karena nggak kuat. Karena Darna menjerit banget justru makin menggila karena dia nyuruh Tini untuk ngisiin botol itu dengan air mendidih untuk dimasukkan ke anunya Darna. Yang akhirnya setelah bosan denger jeritan Darna, banget pun mukul kepala bagian mukanya dengan balok sampai beberapa kali. Nah setelah itu situasinya pun langsung sunyi karena Darna yang udah berhenti teriak, yang bahkan di situ dia udah nggak bergerak lagi. Setelah itu setelah mereka capek, barulah mereka pun ninggalin tubuh Darna di kamar warungnya yang emang tubuhnya pun dibiarin kayak gitu aja. Sedangkan besoknya ya banget jualan soto kayak biasanya, sedangkan Tini jual jamu di lapak sotonya kayak biasanya juga. Yang emang mereka sama sekali nggak ngecek gimana keadaan Darna yang ada di dalam kamar warungnya, yang emang mereka sama sekali nggak masuk ke warung itu lagi, yang seolah mereka ini kayak ngelupain kejadian itu. Tapi di hari ketiganya, tepatnya di sore harinya, barulah samar-samar mereka nyium bau busuk dari dalam warungnya. Jadi di sini barulah mereka ngecek Darna ke kamar, yang ternyata baunya emang berasal dari situ. Yang mana di situ Darna udah memucat dan kaku. Di sini mereka memasukkan air minum ke mulutnya Darna untuk memastikan apakah Darna ini benar-benar udah nggak bernafas lagi, apa kayak gimana. Yang padahal mereka sendiri tahu kalau tubuh Darna itu udah mulai ngeluarin bau yang gak sedap. Setelah mereka memasukkan air ke mulutnya Darna, airnya pun itu keluar lagi tuh dari mulutnya. Yang emang di sini mereka baru sadar kalau Darna emang bener-bener udah mengembuskan nafas terakhirnya karena di situ udah nggak bernafas lagi. Nah jadi di sini barulah mereka pun itu makin panik lagi karena mereka di situ mikirin gimana cara nyingkirin tubuhnya Darna. Nah karena udah kebingungan, banget pun itu langsung nutupin warung sotonya supaya situasi depan itu sepi. Setelah itu karena mereka yang udah bingung nggak tahu kemana ngebuang tubuh Darna dengan aman, akhirnya mereka
mereka pun ngegotong tubuh Darna ke kamar mandi. Dan disitulah banget pun memotong tubuhnya sampai jadi 5 bagian. Dan disitu dia pun nyuruh Tini untuk keluar nyari kantong kresek yang besar. Nah setelah itu barulah semua potongan itu dia masukkan ke 7 kantong kresek yang rencananya akan dia buang dengan cara terpisah. Tapi satu kresek yang berisi daging, jantung, dan hati itu dia masukkan ke kulkas. Sedangkan 6 bungkus kresek lainnya rencananya akan dia buang besok. Tapi karena bagian ususnya yang paling ngeluarin bau menyengat, jadi mereka pun gak kuat. Yang akhirnya malam itu juga banget pun buang satu kresek yang berisi usus ke sungai terdekat. Terus besok paginya sisa keempat kresek yang masih ada di situ itu nggak langsung dia buang. Karena di hari itu dia sempat buka warung sotonya dulu untuk jualan sampai sore. Nah sorenya saat hari udah mulai gelap, barulah dia pun nutupin warung sotonya. Setelah itu dia pun nyewa angkot di terminal Kampung Rambutan ke curagan angkotnya. Karena nggak biasanya banget ini nyewa angkot karena dia emang tukang soto ya, bukan tukang angkot. Jadi curagan angkotnya pun sempat nanya buat apa nih dia nyewa angkot. Nah alasannya saat itu katanya kalau dia mau belanja bahan-bahan sotonya yang saat itu udah pada habis. Nah jadi juragan angkotnya pun ya ngasih aja tuh angkotnya untuk disewain dengan harga 250.000. Setelah ini banget pun langsung ngajak Tini untuk ngebantuin dia ngebuang sisa kresek tadi. Nah setelah itu ya mereka pun muter-muter di sekitaran Jakarta untuk nyari tempat yang aman. Setelah jauh masuk ke tolnya dan jalanan pun mulai sepi, barulah mereka pun menepi. Dan sini Tini turun dari angkotnya untuk ngebuang satu bungkus kresek keluar pembatas tolnya. Setelah itu mereka jalan lagi dan beberapa kilometer lagi mereka pun menepi lagi nih dan ngebuang satu kresek lagi. Yang intinya ya kresek itu mereka buang dengan cara disebar di beberapa titik setiap satu bungkus kreseknya. Tapi saat nyisa kresek yang terakhir yang berisi kepalanya Darna, situasi jalanan pun disitu udah mulai ramai karena mereka udah memasuki wilayah Cilungsi Bogor. Nah tapi karena di depan itu masuk kawasan yang lebih ramai lagi, jadi mau nggak mau mereka pun menepi di pinggir jalan. Yang mana nggak jauh dari mereka juga ada satu mobil lain yang menepi. Tanpa pikir panjang, Tini pun langsung turun dan ngebuang kresek itu. Setelah itu secara terburu-buru Tini pun langsung naik lagi dan mereka pun langsung tancap gas. Nah setelah itu ya mereka pun langsung keluar tol untuk balik melalui jalur alternatif. Setelah ngebalikin angkotnya dan mereka pun udah nyampe di warung sotonya, mereka pun lega karena mereka ngiranya ya semua masalahnya udah beres. Jadi malam itu mereka pun ya istirahat dengan tenang. Besoknya kayak biasa sebelum buka warung banget pun mulai masak untuk dagangan sotonya. Nah tapi yang nggak biasanya daging untuk soto yang dia masak itu bukan cuman dari daging ayam, tapi juga menggunakan daging Darna yang udah dia simpan di kulkas tadi. Bahkan dia pun sampai buat sambal hati goreng yang terbuat dari potongan jantung dan hatinya Darna. Setelah itu kayak biasa teman-temannya banget pun selalu datang untuk minum tuak dan makan soto di situ. Dan di situ juga banget pun langsung menghidangkan soto dan sambal hati itu ke teman-temannya secara gratis. Karena gratis yang nggak niat makan pun jadi niat makan kan. Yang akhirnya semua teman-temannya yang datang ke situ ikut makan, termasuk banget pun ikut makan loh. Sedangkan Tini yang ada di situ juga dia nggak ikut makan, yang bahkan dia nggak kuat ngelihat mereka yang sedang makan soto itu dengan lahap. Jadi di situ mereka semua makan soto itu bener-bener lahap, yang mana semua teman-temannya banget yang makan soto itu ya mereka bener-bener nggak tahu itu sebenarnya daging apa. Terus teman-temannya banget pun di situ nggak ada yang curiga soal daging apa yang mereka makan itu. Ya udah setelah itu ya mereka pun itu beraktivitas kayak biasa, yang mana di situ banget kembali beraktivitas jual soto dan tuak, sedangkan Tini kembali jual jamu di warung soto itu juga. Jadi di saat mereka ngebuang kresek di tol tadi ya, tepatnya pas Tini ngebuang kresek terakhir yang berisi kepala, di situ ada mobil lain yang berisi 2 orang yang juga sedang menepi untuk istirahat sebentar. Di situ mereka berdua sempat ngeliat seorang wanita yang turun dari angkot untuk ngebuang bungkusan plastik kresek yang kelihatan berat yang dibuang keluar tolnya dengan gerakan yang mencurigakan. Karena setelah itu si wanita itu kelihatan terburu-buru semacam panik tuh langsung masuk ke angkot dan angkotnya pun langsung tancap gas. Karena si kedua saksi itu yang udah curiga, mereka pun sempat mendekat ke kresek itu yang emang langsung kecium bau busuk yang menyengat. Karena penasaran mereka pun coba buka kreseknya yang ternyata berisi kepala manusia. Disitulah mereka pun kaget sampai batuk-batuk dan mual. Dan saat itu juga mereka pun langsung menghubungi pihak tol untuk melaporkan soal temuan ini. Dan gak lama kemudian pihak tolnya pun langsung datang untuk memastikan laporan itu. Nah setelah dicek ternyata bener. Jadi saat itu juga pihak tolnya pun langsung menghubungi pihak kepolisian, yang akhirnya di malam itu ya polisi pun langsung berdatangan dan situasinya pun
langsung rame. Karena yang ditemukan di kresek itu cuman kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya nggak ditemukan. Jadi polisi pun langsung menduga kemungkinan ada bagian-bagian tubuh lainnya yang juga dibuang di situ. Nah, jadi polisi pun langsung menyisiri lokasinya. Karena masih belum nemu, jadi polisi pun memperluas penyisirannya. Yang akhirnya di sepanjang malam itu, polisi pun berhasil nemuin total 5 bungkusan kresek yang berisi potongan-potongan yang ditemukan di sepanjang tol itu. Tapi untungnya si kedua saksi tadi sempat ngelihat angkotnya. Jadi dia pun langsung ngelapor ke kepolisian kalau pelakunya itu menggunakan angkot warna merah. Karena angkot yang jarang masuk tol, jadi dengan bantuan CCTV dan pihak tolnya, dengan mudah angkot itu pun akhirnya berhasil terlacak. Yang akhirnya penyelidikan polisi pun semakin mengkerucut sampai polisi pun bisa menemukan curagan angkotnya yang sebagai pemilik angkotnya tadi. Di sini curagan angkot itu pun langsung ngakuin kalau di hari kejadian angkotnya emang disewa sama Benget yang sebagai tukang soto di kawasan terminal Kampung Rambutan. Jadi setelah itu Benget dan Tini pun langsung ditangkap di warung sotonya yang saat itu mereka sedang jualan, dan mereka pun langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Yang akhirnya ya setelah diperiksa dan diinterogasi, di situ mereka pun mengakui semuanya. Terus karena beberapa organ lainnya itu kayak usus dan bagian jantung, hati dan parunya Darna yang juga masih belum ditemukan, jadi polisi pun nanya di mana sisa tubuhnya mereka buang. Disinilah Benget pun ngakuin kalau ususnya udah dia buang ke sungai dalam keadaan terbungkus kresek, sedangkan bagian jantung, hati dan parunya itu udah dia jadikan hidangan soto yang semuanya udah habis dia hidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Yang pasti ya ngebuat polisi pun bener-bener kaget dengan pengakuannya soal apa yang udah dia lakukan. Apalagi dia juga ngakuin kalau dia juga ikut makan nih daging sotonya. Dan setelah ini warung sotonya pun langsung digeledah polisi, dan warga di sana pun itu pada kaget dengan apa yang terjadi di situ. Terutama semua teman-temannya yang ikut makan hidangan soto itu pun ya pastinya kaget sekaget-kagetnya, karena di situ mereka baru ngeh kalau soto dan sambal hati yang mereka makan itu ternyata ya itu. Karena dengan apa yang udah dilakukan Benget ini emang bener-bener di luar nurul, sampai kejiwaannya pun dites. Karena kayaknya nggak mungkin manusia dengan jiwa yang normal bisa melakukan ini semua. Tapi setelah kejiwaannya dites ternyata hasilnya normal. Artinya Benget melakukan ini semua dalam keadaan sadar. Yang emang ya ini orang mendefinisikan setan yang sebenarnya. Karena udah melakukan hal segila ini dalam keadaan sadar, akhirnya dia pun itu terancam hukuman mati. Tapi di tanggal 30 November tahun 2013 sebelum hukumannya dijatuhkan, Benget pun meninggal di tahanan LPC Pinang karena mengidap TBC akut yang emang ini penyakitnya sejak lama. Jadinya cuma Tini nih satu-satunya pelaku di kasus ini yang dapat hukuman, yang mana dia ini tuh divonis hukuman 14 tahun penjara karena udah membantu Benget dalam melakukan aksinya.